Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Anda merasa telah bekerja sekuat tenaga, bekerja tak kenal waktu, namun rezeki tak kunjung datang, semua pintu seolah tertutup dan hasil tak sebanding dengan usaha yang dicurahkan. Mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata yang diam-diam menjadi penghalang turunnya keberkahan itu. Bisa jadi ada hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita sejenak bermuhasabah dan memperbaiki amalan-amalan kita, agar rezeki yang kita terima selalu disertai keberkahan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah Anda merasa rezeki seakan sulit untuk didapat meski kita sudah bekerja keras? Mengapa orang-orang yang bekerja apa adanya dan hidup sederhana justru terlihat lebih mudah mendapatkan rezeki, sementara kita yang kerja keras setiap waktu malah tertatih-tatih? Apakah Allah tidak adil? Apakah doa-doa kita sia-sia? Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin pernah terlintas dalam hati kita. Namun, bisa jadi kita salah memahami sebab-sebab tertahannya rezeki. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang belum kita benahi. Di video ini, kita akan membahas hal-hal yang sering luput dari perhatian kita dan perbuatan yang justru bisa menjadi penghalang rezeki. Simak sampai akhir, agar kita bisa sama-sama memperbaiki diri dan membuka kembali pintu-pintu keberkahan yang mungkin selama ini tertutup rapat. Saudaraku, izinkan saya bercerita tentang seorang lelaki sederhana, seorang tukang tambal ban di pinggiran kota. Setiap pagi ia membuka lapaknya lebih awal dari yang lain. Meski penghasilannya tak seberapa, ia dikenal jujur, ramah, dan yang paling menonjol, ia selalu menyempatkan diri sholat tepat waktu, bahkan di tengah-tengah sibuknya melayani para pelanggan. Ada satu hal yang membuat orang-orang kagum padanya. Ia tak pernah mengeluh soal rezeki. Ketika ditanya, apakah cukup dengan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga? Ia menjawab sambil tersenyum, "Alhamdulillah, saya selalu yakin dan bertawakal hanya kepada Allah dengan tidak meninggalkan perintahnya, jujur pada pelanggan dan bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Insya Allah akan Allah cukupkan." Dan benar saja, meskipun ia tidak punya usaha besar atau penghasilan tetap, tetapi hidupnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dan keluarganya jarang sakit. Ia tidak kaya dalam harta, tapi luar biasa kaya dalam keberkahan. Terkadang, rezeki bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan. Rezeki bukan hanya soal usaha keras, tapi juga seberapa bersih hati dan amalan kita di hadapan Allah. Baiklah saudaraku, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang beberapa hal yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Pertama, meninggalkan salat. Salat adalah kewajiban utama yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Dengan salat, kita memperkuat hubungan dengan Allah dan memohon keberkahannya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa." Ketika seseorang meninggalkan salat, itu berarti ia telah mengabaikan perintah Allah. Hal ini dapat menjadi penyebab tertahannya rezeki dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Kedua, berbuat dosa dan maksiat.
dosa dan maksiat merupakan salah satu penghalang utama datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertaubat, menjauhi perbuatan dosa, dan memperbaiki diri agar Allah melapangkan rezeki kita. Itulah sebabnya Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar agar rezeki kita dimudahkan. Ketiga, kurang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Sebaliknya, jika seseorang durhaka kepada orang tuanya, hal itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridaan Allah ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, berbuat baiklah kepada orang tua, sayangi mereka, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Keempat, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah telah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur, nikmat itu bisa saja dicabut. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur dapat diwujudkan melalui hati, ucapan, dan tindakan. Ketika kita bersyukur, Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Kelima, memutus silaturahmi. Memutus hubungan dengan saudara atau kerabat dapat menjadi penyebab sulitnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat tidak hanya mempererat kasih sayang, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rezeki bukan hanya soal materi. Kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak yang saleh, dan hidup yang damai, semua itu adalah bagian dari rezeki yang tak ternilai. Jika selama ini pintu rezeki terasa sempit, jangan hanya menyalahkan takdir, tapi lihatlah ke dalam diri sendiri. Sudahkah kita menjaga salat? Sudahkah kita menjauhi dosa? Sudahkah kita berbakti pada orang tua, bersyukur, dan menjaga silaturahmi? Mari kita perbaiki amalan kita. Dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati dari dosa, dan tebarkan kebaikan kepada sesama. Percayalah, ketika hubungan kita dengan Allah dan manusia baik, maka rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, menjauhkan kita dari perbuatan yang menghalangi keberkahan, dan menjadikan hidup kita penuh syukur, penuh berkah, dan penuh ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.